Halo Wonder People, saya Putri dari Wonder Bimba AIWO. Kali ini saya akan membahas 5 tips mendongeng yang seru. Nah, apa aja tipsnya? Yang pertama, kita harus banyak nih baca buku cerita. Apapun ya, buku cerita anak, bisa buku yang lain juga untuk menginspirasi kita dalam menyajikan dongeng. Nah, yang kedua, kalau sudah banyak stok cerita, kita menentukan nih ceritanya mau cerita apa, kemudian kita buat outline-nya. Yang singkat aja, intinya adalah kita menceritakan ada tokoh, terus permasalahannya apa, klimaksnya apa, dan kesimpulannya itu ada di akhir. Nasihatnya apa untuk anak-anak diselipin dalam cerita tersebut. Yang ketiga nih, kalau sudah membuat outline-nya, jangan lupa itu teks ceritanya itu dengan ekspresinya juga. Nah, ekspresi itu bisa bermacam-macam. Kita bisa mencontohkan ya, bisa dengan kalau latihan ekspresi dalam mendongeng itu kita harus banyak-banyak senam wajah. Jadi nggak cuma senam olahraga gini-gini, tapi senamnya di wajah gitu. Nah, oh ya, kalau senam wajah jangan takut jelek ya. Kalau mendongeng itu gak boleh cantik-cantik atau gak boleh jadi ganteng-ganteng, tapi memang harus ekspresif. Nah, senam wajah tuh bisa dengan, nah biasanya kayak gitu ya, pasti akan jelek banget emang di kamera, tapi itu latihannya. Karena kita A harus jelas, I harus jelas, U harus jelas, E, O, terutama huruf-huruf vokal itu harus jelas dibacanya pada saat kita menyampaikan mendongeng. Nah, mimik ekspresi wajah itu kalau sedih kita harus benar-benar sedih. Terus marah itu harus biasanya menyeritkan alis ke atas ya kan. Agak susah sih marah kalau beneran marah gitu kan. Nah, itu harus terlatih sedikit-sedikit sih. Itu harus berlatih di depan kaca gitu bisa. Nah, itu. Kemudian setelah ekspresi nangis, ketawa, berikutnya adalah suara. Nah, suara ini kalau memang tidak bisa suara besar, kecil, itu bisa dengan suara kita yang biasa ini. Nah, biasanya suara itu juga ada suara besar. Halo, apa kabar kamu hari ini? Nah, itu suara besar ya. Kalau suara kecil bisa dengan halo, apa kabar kamu hari ini? Atau bisa juga dengan suara biasa kita. Halo, apa kabar kamu hari ini? Nah, 3 suara itu cukup sih. Tapi kalau memang agak kesulitan, kita ngambil yang biasa aja, yang memang benar suara kita. Nah, biasanya saya sering ketukar-tukar, tapi itu nggak masalah ya. Yang penting kita mengambil 2 suara yang berbeda, biar nggak terlalu monoton pada saat kita mendongeng atau menyampaikan cerita. Berikutnya, kita bisa dengan menggunakan alat peraga. Nah, di sini ada boneka tangan. Bisa dengan boneka tangan atau bisa dengan membawa alat musik agar anak-anak pada saat mendengarkan kita sedang bercerita atau mendongeng itu fokus gitu. Nah, kalau boneka tangan karena memang di sini biasanya kalau puppet pakai boneka yang mangap gitu ya, pendongeng. Nah, tidak hanya sebagai properti sih, mereka tuh sampai bonekanya bisa mangap gitu, tapi mulutnya tetap diem. Nah, itu ada sendiri tuh. Filantropis namanya. Nah, itu filantropis. Nah, itu saya nggak belajar itu, belum belajar itu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar itu lebih dalam lagi. Nah, itu biasanya bonekanya mangap pada saat ngomong boneka. Halo, selamat pagi. Nah, kita nggak ngemangap, tapi ada suara keluar. Nah, itu saya belum mempelajari banyak dari situ. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa, wah bisa keren banget. Jadi bonekanya tidak hanya sebagai properti. Nah, ini hanya pelengkap saja kalau dalam mendongeng biar anak-anak fokus ke sini. Pada suatu hari ada kelinci yang berjalan-jalan di taman. Dia senang sekali. Lalalala, aku berjalan di taman. Nah, bisa seperti itu contohnya. Berikutnya, kalau sudah pakai alat peraga, bisa pakai musik atau dengan ekspresi kita atau dengan tangan kita juga bisa. Terutama yang paling utama adalah berceritalah dari hati. Jadi pada saat mendongeng itu kan kadang ada part atau bagian dalam mendongeng itu tidak tersampaikan dengan baik, atau biasanya kita mendongeng itu tiba-tiba ngeblank di tengah jalan karena memang kita nggak bawa buku ya, nggak bawa teks karena kita harus menghafalkan. Ya kita langsung aja berpikir langsung aja atau ngajak penonton kayak gitu untuk segera ikut dalam dongeng cerita itu. Kalau misalnya biasanya saya mensiasati dengan mengajak penonton atau bertanya kepada penontonnya hari itu. Jadi tadi ceritanya sampai mana? Oh iya betul.
Betul, ada batu besar di tengah lapang. Itu artinya saya sedang lupa sebenarnya. Tapi mensiasati dengan hal-hal seperti itu, menambahkan properti di dalam cerita itu bisa juga. Nanti sambil kita berpikir, oh tadi mau cerita ini lanjutannya. Nah itu bisa dimasukkan. Tapi kalau memang belum masih dasar, masih tapi pingin bercerita, biasanya pakai buku dulu. Kita baca dari buku, kemudian nanti dari buku tersebut kita sajikan dengan dongeng atau bercerita menggunakan bahasa kita sendiri. Sebenarnya itu nggak apa-apa, karena itu untuk kita berlatih tanpa menggunakan buku ya, gitu. Gitu teman-teman, jadi silahkan mencoba kalau sudah baca buku cerita. Kalau ingin lebih asyik lagi bercerita kepada anak-anak, bisa dengan tips-tips tadi. Nah semoga habis ini Wonder People banyak nih bisa yang jadi pendongeng gitu. Setidaknya untuk anaknya, untuk ponakannya, untuk cucunya, atau bahkan untuk anak-anak sekitar. Silahkan mencoba ya 5 tips dongeng yang seru ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini di Wonder Home Library. Oke.